Untuk penata laksanaannya, yang pertama memberitahukan dan menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua, siapkan alat dan bahan, kemudian didekatkan kepada pasien, kemudian pasang sampiran untuk privasi klien. Selanjutnya, membuka atau menganjurkan pasien untuk menanggalkan atau melepaskan pakaian bagian bawahnya ya, dengan tetap menjaga privasi pasien. Bisa dengan memasang selimut atau pasien diminta untuk memakai sarung sebelum melepaskan pakaian bagian bawah. Dan pastikan yang terlihat itu hanya bagian perineal. Kemudian yang selanjutnya memasang perlak dan pengalas di bawah bokong pasien. Kemudian atur posisi pasien dengan kaki ditekuk ya, dorsal recumbens. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk bersih. Yang selanjutnya memakai sarung tangan. Nah, setelah kedua sarung tangan dipakai, kemudian kita bisa membuka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan ya. Setelah itu, kita bisa masukkan spekulum ke dalam vagina dengan cara terbalik ya. Dasar bebeknya dengan cara terbalik, kemudian dimasukkan, setelah masuk kita putar sehingga bisa terbuka, sehingga bisa terlihat porsionya. Kemudian kita ambil sekret vagina dengan kapas lidi dengan tangan yang dominan ya, dengan tangan kanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya hapus atau oleskan sekret vagina tersebut pada gelas objek yang sudah disediakan. Setelah itu buang kapas lidi ke dalam bengkok, kemudian masukkan gelas objek ke dalam tabung kimia dan setelah itu harus ditutup. Kemudian beri label dan isi formulir pengiriman spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium. Kemudian bereskan alat, lepaskan sarung tangan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengeringkan dengan handuk bersih, dan lakukan dokumentasi tindakan apa saja yang telah kita lakukan. Baik, itu tadi adalah mengenai persiapan diagnostik ya. Kemudian persiapan untuk pemeriksaan USG, ronsen, CTG, dan laparoskopi. Kita akan sedikit saja ya bahas mengenai persiapan untuk pemeriksaan tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi ini merupakan teknik imaging untuk mendiagnosis atau mengevaluasi rahim ya, atau bisa untuk mengobservasi keadaan janin yang ada di dalam rahim. Nah, biasanya kalau pada ibu hamil itu dilakukan USG pada tiap trimester. Pada trimester pertama, kedua, kemudian 2 kali pada trimester ketiga. Namun, tentunya pelaksanaan pemeriksaan USG ini bisa berubah-berubah ya, sesuai dengan kebutuhan dari ibu hamil. Nah, karena berkembangnya zaman, USG mengalami kemajuan ya, sehingga saat ini sudah ada USG 4D atau 4 dimensi, sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih jelas. Nah, indikasi dilakukannya USG yang pertama pada bidang obstetri dilakukan USG pada ibu hamil. Pada saat trimester 1, saat usia kehamilannya itu 10 sampai 14 minggu, kemudian TM kedua saat usia kehamilan 10 sampai TM kedua saat usia kehamilan itu salah ya, 15 sampai 28 minggu dan
Pemeriksaan tambahan lainnya jika diperlukan untuk memantau tumbuh kembang janin. Kemudian pada bidang ginekologi onkologi dilakukan jika dicurigai adanya kelainan, tapi pada pemeriksaan fisik tidak jelas adanya kelainan tersebut, sehingga bisa dilakukan USG. Kemudian pada bidang endokrinologi diperlukan untuk mencari penyebab gangguan hormon, terapi infertilitas, dan pada pasien dengan gangguan HED. Nah, cara pemeriksaannya, kalau untuk cara pemeriksaan per vagina itu kita memasukkan prob USG transvaginal seperti pemeriksaan dalam atau VT ya. Nah, pemeriksaan ini per vagina ini dilakukan pada kehamilan di bawah 8 minggu ya, kurang dari 8 minggu. Kemudian ini bisa lebih mudah untuk dilakukan ya, dan ibu tidak perlu untuk menahan kencing. Hasilnya lebih jelas karena bisa lebih dekat dengan rahim ibu. Kemudian daya tembusnya itu 8-10 cm dengan resolusi tinggi dan tidak menyebabkan keguguran. Kalau untuk perabdominan, itu prob USG di atas perut ya. Ini bisa dilakukan pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu. Nah, daya tembusnya akan melewati otot perut, lemak, kemudian menembus ke rahim. Nah, jenis pemeriksaan USG ini ada 4 ya, USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan USG Doppler. Untuk sekarang yang dilakukan itu adalah USG 4 dimensi ya. Nah, 4 dimensi ini sama dengan USG 3 dimensi, tapi gambarnya dapat bergerak atau live 3D. Jadi pasien dapat melihat dengan jelas dan membayangkan keadaan janin di dalam rahim ibu. Kalau USG ini yang menggunakan atau dilakukan USG yang melakukannya adalah dokter ya, karena bidan itu tidak boleh melakukan USG ya. USG itu adalah kewenangan dari dokter. Kalau kita bisa melakukannya dengan Doppler. Kalau Doppler itu hanya untuk melihat kesejahteraan janin yang meliputi gerakan nafas janin. Gerakan nafas janin itu minimal 2 kali per 10 menit. Kemudian tonus atau gerakan janinnya bagaimana bisa kita lihat menggunakan Doppler. Kemudian ronsen atau radiodiagnostik. Nah, hasil dari ronsen atau radiodiagnostik ini diproses secara digital ya, tanpa film. Jadi pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan sinar X ya, yang mampu untuk menembus bagian tubuh sehingga dapat menampilkan organ tubuh manusia. Nah, persiapan pemeriksaannya, radiografi konvensional tanpa persiapan itu dilakukan untuk pemeriksaan tulang atau pemeriksaan toraks. Kalau radiografi konvensional dengan persiapan itu dilakukan untuk foto ronsen perut ya. Nah, kalau dengan persiapan ini harus puasa beberapa jam atau hanya makan bubur kecap saja sehingga ususnya itu bersih dan dapat melihat dengan jelas kelainan yang diderita oleh pasien. Kalau untuk pemeriksaan dengan kontras, itu dilakukan sebelum dilakukannya ronsen. Kemudian kontras dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara diminum atau dimasukkan lewat anus atau bisa disuntikkan melalui IV. Untuk indikasi pemeriksaan ronsen itu pada sesak nafas pada bayi. Jika terjadi sesak nafas pada bayi, itu perlu dilakukan foto ronsen ini ya, untuk memastikan ada tidaknya kelainan yang ada dalam toraksnya. Kemudian pada bayi muntah hijau yang terus-menerus, itu juga bisa dilakukan foto ronsen apabila dokter itu mencurigai adanya sumbatan di saluran cerna si bayi. Kemudian yang ketiga,
untuk deteksi masalah tulang, masalah di paru-paru atau masalah di usus dan organ-organ dalam lainnya. Nah, foto ronsen ini bisa dilakukan oleh oleh balita sampai dengan usia dewasa. Untuk pemeriksaan laparoskopi, laparoskopi ini tindakan bedah ya yang menggunakan teknik minimally invasive surgery atau bedah invasif minimal. Oleh orang awam, laparoskopi ini biasanya disebut dengan diteropong ya, karena cara kerjanya itu menggunakan teleskop atau kamera kecil yang akan dimasukkan ke dalam perut dan instrumen bedah dalam bentuk mini. Nah, tujuannya dari dilakukannya laparoskopi itu untuk mendiagnosis adanya kelainan atau laparoskopi diagnosis ya, yaitu untuk diagnosis untuk melihat adanya kelainan pada kasus-kasus yang infertil. Kemudian yang kedua, tindakan operasi tertentu atau laparoskopi operatif, yaitu dilakukan apabila akan dilakukan sterilisasi, kemudian pembebasan perlengkatan usus, melihat saluran tuba atau saluran telur, dan memperbaiki bila ada kelainan-kelainan. Kemudian operasi hamil di luar kandungan atau KET. Kemudian pengangkatan kista mioma, pengangkatan rahim atau histerektomi bagi usia-usia lanjut ya, yang sudah tidak ingin memiliki anak. Kemudian operasi radikal pada kanker kandungan, dan lain sebagainya. Untuk pemeriksaan laparoskopinya, pasien harus dirawat minimal 12 jam ya sebelum operasi dengan membawa hasil pemeriksaan lab, ronsen dada, konsultasi ahli jantung, dan lain sebagainya ya sesuai dengan indikasi. Kemudian dilakukan puasa selama 8 jam sebelum tindakan operasi tersebut. Kemudian kulit bagian pusar itu dibersihkan dan ditutup dengan kasa yang telah dibasahi dengan alkohol. Setelah itu pengosongan usus besar untuk membuang sisa-sisa kotoran ya agar ususnya bersih. Kemudian diberikan obat pencahar, premedikasi, antibiotik profilaksis ya. Nah, prosedur pemeriksaan laparoskopi ini dilakukan dengan membuat 2 atau 3 lubang kecil ya berdiameter 5-10 mm pada dinding perut. Untuk satu lubang itu pada pusar ya, digunakan untuk memasukkan alat yang dilengkapi kamera untuk memindahkan gambar dalam rongga perut ke layar monitor. Nah, untuk lubang kedua dan lubang ketiga itu untuk instrumen bedah yang lainnya. Nah, selanjutnya digunakan CO2 ya untuk mengembangkan rongga perut sehingga mudah melakukan tindakan. Tapi ada pula teknik yang melihat langsung tanpa diberikan gas dengan mengangkat kulit dinding perut dengan alat khusus atau gasless laparoskopi. Dan yang pastinya teknik anestesi ini yang dilakukan pembiusan pada pasien laparoskopi yang digunakan adalah anestesi umum ya, bukan anestesi lokal. Untuk pemeriksaan CTG atau kardiotokografi itu untuk melihat atau untuk mengukur kesejahteraan janin di dalam rahim ya, dengan merekam pola DJJ dan hubungannya dengan gerakan janin atau kontraksi rahim. Jadi kalau Doppler itu tadi kalau Doppler hanya menghasilkan DJJ saja ya. Kalau CTG ini bisa untuk melihat kontraksi rahim ibu juga. Kemudian dilihat perubahan DJJ saat kontraksi dan di luar kontraksi. Nah, jika hasilnya terdapat perlambatan, maka menandakan adanya gawat janin ya, karena fungsi plasenta yang sudah tidak membaik. Sudah tidak baik lagi, sehingga dengan penurunan fungsi plasenta tersebut, plasenta yang sebagai sumber makanan janin tersebut, maka asupan nutrisi untuk janin tidak akan tersalurkan dengan baik. Jadi akan mempengaruhi kondisi janin, akan mempengaruhi keberlangsungan janin. Nah, alat yang digunakan itu disebut kardiotokograf
atau Electrical Fetal Monitor atau External Fetal Monitor yang biasa disingkat dengan EFM. Nah, cara pengukurannya itu hampir sama ya dengan Doppler, hanya pada CTG yang ditempelkan itu dua alat, yang satu untuk mendeteksi kontraksi, yang satu untuk DGG. Dan CTG ini ditempelkan selama 10 sampai 15 menit. Indikasi pemeriksaan CTG, yaitu yang pertama kehamilan dengan komplikasi. Misalkan komplikasi dengan TD yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, DM, tiroid, penyakit infeksi kronis, dan lain-lain. Yang kedua, kehamilan dengan berat badan janin rendah atau IUGR, intrauterine growth rate. Kemudian yang ketiga adalah oligohydramnion atau air ketubannya sedikit, dan polyhydramnion atau air ketuban berlebih. Pemeriksaan CTG ini dilakukan 2 jam setelah makan ya. Dan waktu pemeriksaannya itu kurang lebih 20 menit dengan posisi ibu berbaring dengan nyaman ya, sehingga tidak menyakiti ibu maupun janin. Nah, apabila ditemukan kelainan, maka akan dilanjutkan observasinya dan diberikan pertolongan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah konsultasikan langsung dengan dokter kandungan atau dengan SPOG. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.